Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wa nuna majmu'in wa ma bihi iltahaq, faftah wa qalla man bi kasrihi nataq. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyyati bin Malikin, beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyyah beliau, di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam bait yang ke-39 dan ke-40, wa nuna majmu'in wa ma bihil tahaq, dan nun yang ada pada jamak mudzakkar salim dan juga nun yang ada pada isim-isim yang dimulhaqkan, yaitu yang hukum i'rabnya diikutkan kepada jamak mudzakkar salim, faftah, maka berikanlah harokat fathah. Jadi kita mengetahui nun yang ada di akhir jamak, contohnya muslimuna dan muslimina, itu diberikan harokat fathah. Dan itulah yang diucapkan oleh mayoritas orang Arab. Wa qalla man bi kasrihi nataq. Dan ada sedikit dari orang Arab yang memberikan harokat kasroh pada nun tersebut, ketika bertutur atau ketika berbicara. Maka contohnya, tadinya muslimina menjadi muslimini. Ada sebagian kecil dari orang Arab yang mengucapkan seperti itu. Kemudian wa nunu ma thunniya wal mulhaqi bih, dan nun yang ada pada isim mutsanna dan juga nun yang ada pada isim-isim yang dimulhaqkan, yaitu yang hukumnya diikutkan, hukum i'rabnya diikutkan kepada mutsanna, bi aksi dzaka ista'maluhu. Mereka menerapkan yang sebaliknya, sebalik dari jamak mudzakkar salim. Maksudnya bagaimana? Tadi kalau jamak mudzakkar salim, mayoritas memberikan atau diberikan harokat fathah pada nunnya. Dan sebagian kecil ada yang memberikan harokat kasroh pada nunnya. Nah, untuk isim mutsanna dan mulhaqnya itu sebaliknya. Artinya mayoritas orang Arab itu memberikan harokat kasroh pada nunnya. Contohnya muslimun menjadi muslimani, muslimaini. Maka nunnya itu diberikan harokat kasroh. Akan tetapi ada sebagian kecil dari orang Arab yang membacanya dengan harokat fathah, menjadi muslimana contohnya. Maka fantabih, maka perhatikanlah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan judul untuk subbab ini, yaitu subbab yang terdapat dalamnya bait ke-39 dan ke-40 dari Alfiyah, yaitu judulnya Harokatu Nunil Mutsanna wal Jam'i, yaitu harokat yang ada pada nun isim mutsanna dan jamak mudzakkar salim. Nah, kemudian beliau hafizahullahu ta'ala itu melanjutkan penjelasan dari kedua bait ini, di mana beliau mengatakan an-nunu fi jam'il mudzakkaris salimi takunu maftuhatan. Nun yang ada pada jamak mudzakkar salim itu dalam keadaan atau diberi harokat fathah.
Wa kadzal hukmu fima ulhiqa bihi. Ya demikian juga hukum, ya hukum harokat nun yang ada pada isim-isim yang dimulhakkan kepada jamak mudzakkar salim. Maka harokat nunnya juga fathah. Fi jami'i ahwali i'rabihi. Harokat fathah pada nun tersebut itu diterapkan pada seluruh keadaan i'rabnya. Fir raf'i wan nasbi wal jarri. Baik dalam keadaan rafa, ya, dan juga dalam keadaan nasab, dan juga dalam keadaan jar. Wala alaqata li hadhihin nuni bi'i'rabihi. Ya, dan tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya. Ya, nun tersebut itu tidak ada hubungannya dengan i'rab jamak mudzakkar salim. Li'annahu mu'rabun bil hurufi. Karena jamak mudzakkar salim itu mu'rabnya dengan huruf, bukan dengan harokat. Maka baik diberi harokat fathah maupun kasroh itu tidak ada hubungannya dengan i'rabnya. Karena jamak mudzakkar salim itu mu'rabnya dengan huruf. Di mana jamak mudzakkar salim itu ya marfu' dengan wawu dan mansub dan majrur dengan ya. Kemudian beliau melanjutkan, wa minal arabi man yaksiru hadhihin nuna ba'dal ya'i. Dan di antara orang Arab itu ada yang mengkasrohkan nun ini setelah nun tersebut ya datang setelah huruf ya. Ya artinya dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jar. Itu ada yang memberikan harokat kasroh. Qala syairu, ya ada seorang penyair yang mengatakan, ya, kita lihat. Arafna Ja'faron wa bani abihi wa ankarna za'anifa akharini. Ya arafna Ja'faron wa bani abihi wa ankarna za'anifa akharini. Ya, kami mengetahui Ja'far dan juga anak-anak laki-laki dari ayahnya, ya, atau kaum dari ayahnya. Wa ankarna za'anifa akharini. Dan kami tidak mengetahui ya pengikut-pengikut atau ya pengikut-pengikut yang lain. Ya, atau kelompok-kelompok yang lain. Maka di sini yang menjadi syahid itu adalah perkataan akharini. Ya, akharini. Di situ nun yang ada di akhir itu diberi harokat kasroh. Padahal kalau mengikuti cara kebanyakan orang Arab dibaca akhorina. Ya, tapi di sini penyair mengatakannya sebagai akhorini. Nah, kita lihat catatan kaki terkait syair ini. Za'anifu mufraduhu zi'nifatun. Ya, za'anifu mufraduhu zi'nifatun. Za'anifu yang ada pada syair tadi itu jamak. Nah, mufradnya itu adalah zi'nifatu. Bikasriz zayi wan nuni. Ya, bikasriz zayi wan nuni. Dengan mengkasrohkan huruf zai dan nunnya. Yutlaqu 'alal qasiri. Nah, kata zi'nifah itu digunakan untuk menyebutkan ya sesuatu yang pendek atau cebol. Ya, kemudian wallaimi dan sesuatu yang rendah. Wa ajnihatis samaki. Dan zi'nifah itu juga digunakan untuk menyebutkan ya sirip ikan. Wa ghairihi, dan juga yang selain dari hal-hal tersebut.
Wal muradu huna, yang dimaksud zi'nifah dalam syair ini, al-atba'u. Yang dimaksud zi'nifah di syair ini adalah al-atba', yaitu salah satu bentuk jamak dari tabi'un atau taba'un, yaitu yang mengikuti. Ya, ini salah satu faedah dari mufradat atau kosakata yang ada dalam syair tadi. Kita kembali ke atas. Amma nunul muthanna wa jami'i mulhaqatihi fal ashharu fiha an takuna maksuratan fi jami'i ahwali i'rabihi. Adapun nun yang ada pada isim mutsanna dan juga nun yang ada pada seluruh mulhaqnya, artinya seluruh kata-kata yang i'rabnya diikutkan pada mutsanna, fal ashharu fiha an takuna maksuratan. Maka yang paling masyhur, ya paling terkenal pada nun mutsanna tersebut itu bahwa nun tersebut diberi harokat kasroh. Ya, jadi yang paling masyhur itu diberi harokat kasroh. Fi jami'i ahwali i'rabihi. Diberi harokat kasroh pada seluruh keadaan i'rabnya. Artinya baik dalam keadaan rofa, nasab dan jar, itu diberi harokat kasroh. Wa qalilun minal arabi man yaftahuha. Dan ada sedikit dari orang Arab itu yang memberikan harokat fathah untuk nun tersebut. Qala syairu, ya ada seorang penyair yang berkata, a'rifu minhal jida wal aynana. Ya, saya mengetahui darinya, artinya dari seorang wanita, itu al-jida, yaitu lehernya. Wal aynana, dan kedua matanya. Maka perhatikan di sini kata al-aynana di sini. Ya, al-aynana. Kalau alif yang ada di akhir itu untuk itlaq. Ya, pembahasan arut ini. Tapi kita cukup melihat al-aynana di sini. Itu dari kata al-ainu, yaitu mata. Nah, kalau dimutsannakan seharusnya menjadi al-aynani. Ya, biasanya seperti itu. Namun ternyata ada orang yang mengatakan atau mengucapkannya sebagai al-aynana dengan memfathahkan nunnya. Padahal ini isim mutsanna. Nah, ini syahidnya. Ya, saya mengetahui darinya, dari wanita tersebut, lehernya dan kedua matanya. Wa man khiraini ashbaha dhabyana. Ya, dan kedua lubang hidungnya yang menyerupai dhabyan. Ya, dhabyan itu ya asalnya itu maksudnya adalah kijang. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah nama orang. Ya. Kita lihat catatan kaki terkait dengan syair ini. Ya, tapi syahidnya tadi al-aynana tadi. Nah, kita lihat catatan kaki. Idda'a ba'dun nuhati annal baita masnu'un. Sebagian an-nuhat, ya sebagian ahli ilmu nahwu itu mendakwa atau melakukan klaim, ya mengklaim bahwa bait ini itu masnu'. Ya, jadi sebagian ulama nahwu itu mendakwa bahwa bait ini masnu', artinya dibuat-buat. Ya, dibuat-buat. Wa annahu min wad'in nahwiyyina. Ya, siapa yang membuat-buat bait ini? Bahwa ini merupakan ya tulisan dari ya ulama nahwu juga. Artinya bait itu tadinya dianggap atau sebagian dari ulama nahwu itu mengatakan bait itu tadinya tidak ada. Namun kemudian ada sebagian ulama nahwu yang membuat-buat bait ini, yaitu dakwaan mereka. Wa hujjatuhum, ya, dan yang menjadi argumentasi atau alasan mereka,
anna syaira nasabal muthanna fi qawlihi wal aynana bil alifi. Yang menjadi argumentasi bahwa penyair di sini itu menasabkan muthanna ya pada ucapannya ainana itu dengan alif. Ya. Karena kita mengetahui bahwa muthanna itu yang masyhur itu diberi atau dia dinasabkan dengan ya menjadi al-ainaini atau al-ainaina kalau di sini ya. Tapi di sini nasabnya itu dengan alif. Ya, kalau kita kembali melihat dalam pembahasan isim mutsanna itu ada sebagian orang Arab yang baik dalam keadaan rofa, nasab dan jar itu semua dalam keadaan alif. Ya, maka di sini penyair itu menasabkan mutsanna dengan alif. Namun wa fi qawlihi man khiraini bil ya'i. Ya, dan dalam ucapannya man khiraini itu nasabnya dengan ya. Ya, artinya ada yang nasab dengan alif, ada yang nasab dengan ya. Fajama'a baina lughataini. Maka di sini penyair itu menjamakkan, mengumpulkan dua dialek. Yaitu dialek yang menasabkan dengan alif dan dialek yang menasabkan dengan ya. Wa dzalika qallama yattafiqu li'arabiyyin. Ya. Dan yang seperti ini itu sangat sedikit ya, disepakati atau terjadi di antara orang Arab. Ya. Wa hadza mardudun. Ya, akan tetapi menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan, alasan ini itu tertolak. Ya, mengapa? Fa inna Aba Zaidinil Ansariyya wa huwa thiqatun. Ya, karena Abu Zaid Al-Ansari dan beliau adalah orang yang thiqah, yang terpercaya, auradahu fi kitabihi An-Nawadiri fil lughati. Ya, karena beliau yaitu Abu Zaid Al-Ansari itu menyebutkan syair ini dalam kitab beliau, yaitu An-Nawadir fil Lughah. Ya, kalau dari judulnya, ini barangkali kitab-kitab yang menunjukkan sesuatu yang ya langka di dalam bahasa Arab. Pada ya as-safhata tsaminata was-sittina wal mi'ata. Pada halaman 168. Wa nasabahu li rajulin min bani ya wa nasabahu li rajulin min bani Dabbatin atau Dabbata. Dan beliau itu menasabkan atau menyandarkan ya syair ini itu kepada seorang laki-laki dari Banu Dabbah. Ya. Wa qad waradatir riwayatu fi kitabihi. Dan juga ya sungguh telah disebutkan juga ya riwayatnya dalam kitab tersebut. Wa man khirani bil alifi. Ya, jadi ada yang dalam salah satu riwayat dalam kitab tersebut itu tidak disebut man khiraini tapi man khirani. Fa in thabata dzalika fa innan nahwiyyina akhta'u fi riwayatil baiti. Ya. Maka jika ya cara membaca seperti ini itu terdapat ya tsabit dalam kitab tersebut, fa innan nahwiyyina akhta'u fi riwayatil baiti. Ya, maka para ulama nahwu itu ya keliru ya terkait dalam riwayat bait ini. Wa banau ala dzalika iddi'aan annahu masnu'un. Ya, dan mereka berdasarkan ya sangkaan yang keliru tersebut, mereka mendakwa melakukan klaim bahwa bait ini itu adalah bait yang masnu', yang dibuat-buat. Kemudian kita kembali ke atas.
Ya. Fasyairu nasabal muthanna bil alifi ala lughati ba'dil arabi. Maka penyair itu menasabkan muthanna, yaitu al-ainana tadi, dengan alif. Itu mengikuti dialek dari sebagian orang Arab. Yang penjelasannya bisa dilihat di penjelasan i'rab dari isim muthanna. Wa fatahan nuna, dan memfathahkan nunnya, jadi al-ainana. Wa dzalika fi qawlihi wal ainana. Ya, dan itu terdapat pada ucapan beliau wal ainana. Amma qawluhu dhabyana fahuwa mufradun la muthanna. Atau fahuwa mufradun la muthannan. Ya, dan adapun ucapan dhabyana itu isim mufrad, bukan isim muthanna. Li'annahu ismu rajulin, ya karena dhabyana itu adalah nama dari seorang laki-laki. Ai ashbaha mankhirai dhabyanin. Ya, artinya kedua lubang hidung wanita tersebut itu menyerupai kedua lubang hidung dari dhabyan. Qalahu Abu Zaidinil Ansariyu fi nawadirihi. Ya, ini disebutkan oleh Abu Zaid al-Ansari dalam kitab beliau tadi, An-Nawadir tadi. Yang menjelaskan ya perkara-perkara yang jarang ditemukan dalam bahasa Arab. Wa qala akharu, dan juga ada ya orang Arab lain atau penyair lain yang mengatakan ala ahwadhiyaina, ya ala ahwadhiyaina istaqallat ashiyatan. Ya ala ahwadhiyaina, ya ala ahwadhiyaina istaqallat ashiyatan. Ya, di atas nanti ada penjelasan apa itu ahwadhiyaina, yaitu ya dua sayap dari satu jenis burung. Ya, istaqallat ashiyatan. Ya, naik atau ya ini istaqallat maksudnya irtafa'at, yang menaikinya sore hari, pada sore hari. Fama hiya illa lamhatun wa taghibu. Ya, dan tidaklah itu melainkan hanya sekejap saja, kemudian dia menghilang. Maka yang menjadi syahid dari syair ini itu adalah kata ahwadhiyaina. Ya, ahwadhiyaina. Karena ahwadhiyaina itu muthanna dari ahwadhiyun. Ya, dan biasanya atau kebanyakan orang Arab itu membacanya dengan kasroh, ahwadhiyaini. Akan tetapi di sini penyair membacanya dengan ahwadhiyaina. Ya, ya perhatikan syair-syair yang menjadi syahid di sini tadi. Ada arafna Ja'faron, kemudian a'rifu minha, kemudian ala ahwadhiyaina tadi. Itu kalau dicetakan yang ada di hadapan kita, itu tidak ada harokatnya. Akan tetapi kalau dicetakan Dar Ibnul Jauzi, ya, itu terdapat harokatnya, sehingga itu memudahkan kita. Maka ahwadhiyaina tadi, itu penyair itu memberikan harokat nunnya dengan fathah, bukan dengan kasroh. Kita lihat catatan kaki. Al-ahwadhiyani muthanna ahwadhiyin. Kata al-ahwadhiyani itu merupakan muthanna dari kata ahwadhiyun. Wa huwal khafifu as-sari'u. Ya, yaitu sesuatu yang tangkas atau ringan dan juga cepat. Arada bihi huna janahal qatati. Penyair di sini itu memaksudkan ahwadhiyun di sini itu dengan sayap dari al-qatat.
Ya, al-qatah itu salah satu jenis burung ya yang saya tidak mengetahui ya apa bahasa Indonesia dari burung ini. Akan tetapi kalau misalnya ingin melihat wujud dari burung ini, nah kita bisa pergi ke Google kemudian dituliskan al-qatah, ya al-qatat, qatah ini ya. Nanti akan terlihat wujud dari burung ini. Ya. Wal baitu wasafa laha bisur'ati wal khiffati. Dan bait ini itu menyifati burung qatah tadi itu bahwa burung tersebut cepat dan juga ringan. Ya. Kemudian i'rabnya wa ma nafiyatun. Ya, ma yang ada di situ adalah ma nafiyah. Ya. Ya, jadi ma yang ada di situ itu adalah ma nafiyah. Wa hiya, dan hiya yang ada pada ma hiya itu adalah mubtada'un bi taqdiri mudhafaini. Hiya di sini adalah mubtada yang ditakdirkan sebagai mudhafain, yaitu mudhaf dan mudhaf ilaihi. Ai fama zamanu ru'yatiha illa lamhatun. Ya, maka tidaklah ya zamanu ru'yatiha, yaitu waktu melihat, ya waktu melihat dari burung atau dua sayap burung tersebut, illa lamhatun, ya melainkan hanya sekejap saja. Wa illa, dan illa di sini ada tustithna'in mulghatun. Illa di sini itu adalah adat istithna, akan tetapi mulghah. Artinya batal amalannya ya karena bukan tam, ya bukan kalimat yang lengkap. Ini nanti akan ada pada pembahasan adat istithna. Wa lamhatun khobarul mubtada'i. Dan lamhatun, ya lamhatun itu adalah khobar mubtada'. Wa jumlatu taghibu ma'tufatun ala jumlatil mubtada'i wal khobari. Dan jumlah taghibu itu diatofkan, diikutkan kepada ya jumlah yang terdiri dari mubtada' dan khobar. Nah, kita kembali ke atas. Wa hadza ma'na qawlihi wa nuna majmu'in ila akhirih. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, yaitu wa nuna majmu'in ila akhirih. Dan nun jamak ya sampai akhir, ya kalau di sini fataha, yang ditulis fataha, tapi kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi itu menjadi fi'il amr, yaitu iftah. Ya iftah nuna jam'il mudzakkharis salimi. Ya maksudnya fathahkanlah nun dari jamak mudzakkar salim wal mulhaqi bihi, dan yang dimulhakkan kepada jamak mudzakkar salim. Wa qalla minal arabi man nataqa bikasriha. Dan ada sedikit dari orang Arab yang mengucapkan atau menuturkan nun dari jamak mudzakkar salim itu dengan mengkasrohkannya. Wa nunul mutsanna wal mulhaqi bihi takunu maksuratan. Ya. Dan nun yang ada pada isim mutsanna dan yang dimulhaqkan, yang diikutkan i'rabnya kepada mutsanna, itu nunnya diberi harokat kasroh. Wa qad warada fathuha. Ya, dan sungguh telah ya datang atau telah ada orang Arab yang mengucapkan nunnya dengan memfathahkannya. Kemudian kita lanjutkan pada bait yang ke-41. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a. Dan isim yang dijamakkan dengan alif dan ta, ya atau di sini disebutkan ta dan alif.
yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a. Maka kasrohkanlah pada saat jar, ya, artinya kasrohkan isim yang dijamakkan dengan alif dan ta tadi, itu dikasrohkan ketika dalam keadaan jar, ya maksudnya. Ya, jadi maksudnya itu ketika dalam keadaan jar itu diberi harokat kasroh. Wa fin nasbi, dan juga diberi harokat kasroh dalam keadaan nasab. Ma'a, ya, artinya bersama-sama. Artinya ketika dalam keadaan jar maupun nasab itu diberi harokat kasroh. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk subbab ini, yaitu i'rabu jam'il muannatsis salimi, yaitu i'rab untuk jamak muannats salim. Ya. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala menjelaskan bait ini, lamma faragha Ibnu Malikin rahimahullahu ta'ala min dzikri ma yanubu fihi harfun an harokatin. Ya. Setelah Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu selesai menyebutkan kata-kata yang di-i'rab dengan tanda cabang. Ya, jadi ini kita masih dalam pembahasan kata-kata yang di-i'rab dengan tanda cabang. Nah, ada tanda cabangnya itu yang berupa huruf, ya, dan juga ada tanda cabang yang berupa harokat. Nah, sebelumnya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan kata-kata yang di-i'rab dengan tanda cabang berupa huruf. Ya, artinya ma yanubu fihi harfun an harokatin. Di mana beliau itu menyebutkan tanda cabangnya itu berupa huruf yang menggantikan harokat. Karena tanda asli dari i'rab itu adalah marfu' dengan dhammah, kemudian mansub dengan fathah, dan majrur dengan kasroh. Ya. Apa saja yang tanda-tanda cabangnya berupa huruf, yaitu wahiyal asma'us sittatu. Yang pertama adalah al-asma'us sittah, di mana ya, marfu'nya dengan wawu, kemudian mansubnya dengan alif, dan majrur dengan ya. Kemudian wal mutsanna, dan mutsanna. Ya, mutsanna itu marfu' dengan alif, kemudian mansub dan majrur dengan ya. Kemudian wa jam'ul mudzakkaris salimi, dan jamak mudzakkar salim. Yang jamak mudzakkar salim itu marfu' dengan wawu, kemudian mansub dan majrur dengan ya. Syara'a fi dzikri ma nabat fihi harakatun an harakatin. Ya, setelah beliau menyebutkan yang tadi tanda i'rab cabang berupa huruf, maka beliau memulai penjelasan mengenai ma nabat fihi harakatun an harakatin. Yang tanda cabangnya itu berupa harokat yang menggantikan harokat. Tadi huruf menggantikan harokat, ini harokat menggantikan harokat. Wa minhu, dan di antara ya, kata yang tanda cabangnya berupa harokat juga, itu adalah ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Yaitu berupa isim yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan. Ya. Wa huwa jam'ul muannatsis salimi. Ya, dan isim yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan itu disebut sebagai jamak muannats salim. Ya. Jadi tadi itu sesuai judul subbab yang diberikan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, yaitu i'rabu jam'il muannatsis salimi. Nah, kita lihat catatan kaki terkait dengan hal ini.
di sini at-tasmiyatul ula adaqqu min jam'il muannatsis salimi. Penamaan yang pertama yaitu penamaan di mana ya ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini itu adaqqu. Ya, adaqqu. Artinya penamaan yang lebih cermat. Lebih cermat dari apa? Min jam'il muannatsis salimi. Ya, daripada penyebutannya sebagai jamak muannats salim. Ya, jadi beliau hafizahullahu taala menyebutkan bahwa penyebutan dengan ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini itu lebih cermat, lebih teliti daripada menamainya dengan jamak muannats salim. Mengapa? Li'anna alladhi yunsabu bil kasrati laisa jam'al muannatsis salimi fahasbu. Karena kata yang dinasabkan dengan kasroh, ya, isim yang dinasabkan dengan kasroh itu ya bukan hanya atau tidak hanya jamak muannats salim. Ya, tidak hanya jamak muannats salim yang dinasabkan dengan kasroh. Bal kullu ma jumi'a bi alifin wa ta'in. Ya. Akan tetapi yang dinasabkan dengan kasroh itu adalah setiap kata atau setiap isim yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan. Walau kana mufraduhu mudzakkaron. Walaupun mufradnya itu adalah mudzakkar. Ya, maka ini menyelisihi definisi jamak muannats salim kalau mufradnya mudzakkar. Apa contohnya? Nahwu istabalun. Ya, nahwu istabalun. Ya, contohnya adalah istabalun. Apa itu istabalun? Mauqifud dawabi. Ya, yaitu ya tempat pemberhentian ya hewan atau kuda. Maka jamaknya apa? Yaitu istablatun. Ya, istablatun. Maka istablatun itu adalah dijamak dengan tambahan alif dan ta. Padahal mufradnya yaitu istablun itu mudzakkar. Ya. Maka definisi tadi yaitu ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini itu lebih cermat, lebih teliti. Wa nahwu dan contohnya lagi banatun. Ya, banatun itu jamak untuk bintun, ya anak-anak perempuan. Wa akhawatun. Ya, akhawatun itu adalah jamak untuk ukhtun. Ya, jadi akhawatun itu adalah jamak untuk ukhtun, yaitu saudari-saudari perempuan. Kemudian fatayatun. Ya, fatayatun itu merupakan jamak dari fatatun. Ya, yaitu para pemudi. Kemudian wa ummahatun. Ya, ummahatun itu jamak untuk ummun, artinya para ibu. Ya. Maka di sini semua dari banatun, kemudian akhawatun, kemudian fatayatun dan ummahatun itu adalah jam'u muannatsin. Merupakan jamak untuk muannats. Walakinnahu taghayyara jam'uhu an mufradihi. Akan tetapi ketika dijamakkan itu bentuk mufradnya berubah. Ya, perhatikan dari bintun menjadi banatun, ukhtun menjadi akhawatun, fatatun menjadi fatayatun, ummun menjadi ummahatun, berubah bentuk mufradnya. Falaisa saliman, maka semua jamak muannats tadi itu bukan salim. Ya. Unzur ham'al hawami'i. Ya, al-mujallad al-awwala as-safhata ats-tsaniyata wal 'ishrina. Ini dapat dilihat pada Ham'ul Hawami', ya, tulisan dari As-Suyuti rahimahullahu ta'ala pada jilid pertama halaman ke-22. Ya, ini mengenai definisi. Kita kembali ke atas. Wa ta'rifuhu, dan definisi dari
jamak muannas salim atau ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini itu adalah ma dalla ala aktsara min itsnaini bi alifin wa ta'in mazidataini. Yaitu kata yang menunjukkan sesuatu yang lebih dari dua dengan tambahan alif dan ta atau dengan adanya alif dan ta tambahan. Ya. Nahwu contohnya hadaratil mutahajjibatu. Ya, hadaratil mutahajjibatu. Telah hadir ya orang-orang yang berhijab. Maka fahadza lafdhun yadullu ala aktsara min itsnaini. Maka kata al-mutahajjibatu ini itu adalah lafadz yang menunjukkan akan sesuatu yang lebih dari dua. Bisa babiz ziyadati fi akhirih. Dengan sebab atau adanya tambahan di akhirnya. Ya. Wa hukmuhu dan hukum i'rab untuk kata yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan annahu yurfa'u bid-dhammati. Ya, bahwa jamak muannas salim atau ma jumi'a bi alifin wa ta'in itu rafa'nya dengan dhammah. Ya, maka ini mengikuti hukum i'rab asal. Wa yunsabu wa yujarru bil kasrati. Dan dinasobkan dan dijarkan dengan kasroh. Maka yang jar itu mengikuti hukum i'rab asal, ya. Namun yang nasab ini, ya itulah yang berubah, yang menggunakan tanda cabang. Fanabatil kasratu 'anil fathati fi halatin nasbi. Maka kasroh itu menggantikan fathah ketika dalam keadaan nasab. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan ya orang-orang yang beriman, ya laki-laki dan perempuan, itu sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Ya, maka perhatikan kata wal mu'minatu, ya wal mu'minatu itu di situ dia marfu dengan dhammah. Artinya al mu'minatu karena dia dijamakkan dengan alif dan ta tambahan, itu tanda rafa'nya adalah dhammah, mengikuti tanda asli. Ya. Ya, kita lihat catatan kaki itu ada pada surat At-Taubah ayat ke-71. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, yaitu wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, yaitu Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu laki-laki dan perempuan, akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Maka perhatikanlah kata wal mu'minati, ya wal mu'minati. Maka kata al mu'minati di sini itu adalah jamak muannas salim atau kata yang isim yang dijamakkan dengan alif dan ta tambahan. Dan di situ dia dalam keadaan nasab sebagai maf'ul bagi wa'ada. Ya. Maka sebagai maf'ulun bihi itu mansub. Nah, di sini tanda nasabnya adalah kasroh sebagai pengganti fathah. Karena tanda asal nasab itu adalah fathah. Nah, kita lihat di catatan kaki ini ada pada surat At-Taubah ayat ke-72. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Ya, wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, dan Allah menerima taubat dari
orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan. Maka perhatikan kata al-mu'minati di sini. Ya, al-mu'minati itu ya diatofkan kepada al-mu'minina yang majrur dengan ala. Ya. Karena itu di sini tanda jarnya itu adalah kasroh, ya sama seperti tanda asal dari tanda jar. Ya. Kita lihat catatan kaki, ini ada dalam surat Al-Ahzab ayat ke-73. Kita kembali ke atas. Nah, kemudian wa kharaja bit ta'rifi nau'ani minal kalimati. Maka dari definisi tadi itu ada dua macam kata-kata yang keluar dari definisi. Ya, jadi ada dua macam kata yang keluar dari definisi, ya, atau dua macam kata-kata yang keluar dari definisi. Apa saja itu? Al-awwalu, ya, macam yang pertama, maka nat alifuhu ghairu zaidatin. Yaitu kata yang alifnya atau jamak yang alifnya itu bukan alif tambahan. Ya. Apa contohnya? Nahwu du'atun. Ya, contohnya adalah du'atun wa qudatun. Dan yang kedua adalah qudatun. Ya, du'atun itu jamak bagi da'iyatun, ya, atau da'in. Kemudian qudatun itu adalah jamak bagi qadin. Ya, jadi du'atun jamak bagi para penyeru. Kemudian qudatun itu adalah para qadi, para hakim. Fa inna alifal ula munqalibatun an aslin. Ya maka, ya atau dengan sebab alif yang pertama, yaitu alif yang ada pada du'atun, itu diubah dari asalnya. Ya, berubah dari asalnya. Apa asalnya? Wahuwal wawu. Yaitu huruf wawu. Ya, jadi du'atun itu berubah dari asal yaitu wawu. Wathaniyatu anil ya'i. Ya, dan yang pada yang kedua yaitu qudatun, itu alifnya itu merupakan perubahan dari ya. Asalnya ya berubah menjadi alif. Thumma qulibat alifan fil kalimataini. Ya, kemudian wawu yang ada pada kata pertama dan ya yang ada pada kata kedua, yaitu wawu pada du'atun dan ya yang ada pada qudatun itu diubah menjadi alif pada dua kata tersebut. Kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi ada tambahannya wal aslu du'awatun wa qudayatun. Ya, jadi du'atun itu aslinya adalah du'awatun. Kemudian qudatun aslinya adalah qudayatun. Maka wawu dan ya-nya itu berubah menjadi alif. Atsani yang kedua, maka natta'uhu ghaira zaidatin. Ya, kalau yang tadi itu adalah alifnya bukan alif tambahan, yang kedua adalah yang taknya itu bukan tak tambahan. Ya. Nahwu sautun wa aswatun. Ya, contohnya adalah sautun dan aswatun. Ya, yaitu suara, ya jamaknya adalah aswatun. Kemudian wa maitun wa amwatun. Contoh yang lain adalah maitun dan amwatun. Fahadhanin naw'ani laisa min hadzal babi. Maka dua macam kata ini, ya, dua macam kata ini, yaitu yang alifnya bukan alif tambahan dan taknya bukan tak tambahan, itu laisa min hadzal babi. Bukan merupakan bagian dari pembahasan bab ini. Artinya bukan jamak muannas salim atau bukan majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Ya, bukan dalam pembahasan ini. Karena alif dan taknya itu bukan tambahan. Ya. Li'anna dalalatal
li'anna dalalatal kalimatil madhkurati 'alal jam'i laisa bisababil alifi watta'i. Karena yang menunjukkan kata-kata yang tersebut tadi kepada jamak, ya baik du'atun, qudatun, aswatun, dan amwatun, itu laisa bisababil alifi watta'i. Bukan karena sebab alif dan ta. Wa innama huwa bisighati jam'it taksiri. Ya, yang menunjukkan ini jamak itu hanyalah bahwa itu semua mengikuti bentuk dari jamak taksir. Ya, sighah dari jamak taksir. Ya, kita lihat catatan kaki. Fa in qulta bintun wa banatun hadzal jam'u yunsabu bil kasrati. Ya, maka jika engkau mengatakan bintun, ya bintun anak perempuan, wa banatun, ya banatun anak-anak perempuan, maka jamak yang banatun ini itu yunsabu bil kasrati, dinasobkan dengan kasroh. Wa sautun wa aswatun hadzal jam'u yunsabu bil fathati. Adapun sautun dan aswatun, maka aswatun ini jamaknya itu dinasobkan dengan fathah. Ya, jadi kalau banatun itu nasabnya banatin, aswatun itu nasabnya aswatan. Ya. Ma'a annatta'a maujudatun fil mufradi. Padahal ta, ya, ta itu terdapat pada mufrad pada keduanya, baik bintun maupun sautun. Ya, tapi mengapa yang banatun itu nasabnya dengan kasroh, tapi aswatun itu nasabnya dengan fathah? Fal jawabu, ya maka jawabannya, annad dalalata 'alal jam'i fil awwali bisababiz ziyadati. Karena yang menunjukkan kepada jamak di yang pertama, yang di banatun, itu bisababiz ziyadah, karena sebab adanya tambahan. Watsani bisababis sighati. Ya, adapun yang kedua aswatun itu dengan sebab mengikuti sighah. Ya, ini pembahasan shorof. Li'annahu ala waznin min auzani jam'it taksiri. Karena aswatun, ya af'alun, itu merupakan sighah. Ya, merupakan salah satu sighah di mana itu mengikuti wazan dari salah satu wazan-wazan yang ada pada jamak taksir. Ya, kita nanti akan mempelajari apa saja wazan dari jamak taksir. Nah, salah satunya ini. Fa'rif hadza fahuwa nafi'un fi hadzal babi. Maka ketahuilah hal ini karena ini merupakan ya sesuatu yang bermanfaat dalam pembahasan ini. Kemudian kita kembali ke atas. Fa nasbuhuma bil fathati 'alal asli. Maka ya nasab untuk kedua jenis tersebut, yaitu jenis du'atun, qudatun, ya aswatun dan amwatun, yaitu kata-kata yang dijamak namun alif dan taknya bukan tambahan, maka nasab untuk keduanya itu dengan fathah, mengikuti tanda asli untuk i'rab. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, yaitu janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan kata aswata di sini. Aswata itu mansub sebagai maf'ul untuk la tarfa'u. Namun di sini tanda nasabnya bukan kasroh tetapi fathah, mengikuti tanda asli dari nasab. Ya. Kemudian
Ya, ini kita lihat catatan kaki itu ada di surat Al-Hujurat ayat kedua. Kemudian kita kembali ke atas. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Ya, wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Ya. Maka di sini perhatikan kata amwatan. Ya, amwatan. Amwatan di sini itu sebagai khobar kana atau khobar kuntum. Ya, khobar. Dan khobar kana atau khobar kuntum itu adalah nasab. Nah, di sini tanda nasabnya tidak mengikuti tanda nasab jamak muannats salim. Padahal akhirnya alif dan ta. Karena alif dan ta-nya itu bukan tambahan, maka nasabnya itu fathah mengikuti tanda asal. Kita lihat catatan kaki ada dalam surat Al-Baqarah ayat ke-28. Kemudian beliau melanjutkan, wa hadza ma'na qawlihi wa ma bita wa alifin ila akhirih. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wa ma bita wa alifin ila akhirih. Yaitu apa yang dijamak dengan ta dan alif dan seterusnya. Ai wa ma jumi'a bisababil alifi wat ta'i. Yaitu kata yang dijamakkan dengan sebab adanya alif dan ta, yaitu alif dan ta tambahan, fa innahu yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'an. Maka maka kata tersebut itu dalam keadaan jar dan nasab itu sama-sama diberi harokat kasroh. Ya, atau dalam keadaan jar dan nasab tanda i'rabnya itu sama-sama kasroh. Ya. Wa dzikrul jarri ma'a annahu la niyabata fihi, atau wa dzukirul jarru ma'a annahu la niyabata fihi. Dan jar di sini itu disebutkan padahal tidak ada penggantian di situ. Ya, kita tahu hukum asal jar itu tanda i'rabnya kasroh. Namun di bait ini itu disebutkan lagi. Padahal itu tanda asal, bukan tanda cabang, bukan tanda pengganti. Apa? Isyaratan ila annan nasba mahmulun alaihi. Ya. Dengan maksudnya adalah untuk memberikan isyarat bahwa tanda nasab itu dibawa kepada alaihi, kepada hukum jar. Ya, yaitu dibawa kepada hukum jar, yaitu diberi harokat kasroh. Ya. Kemudian kita lanjutkan ya satu bait, yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, kadza ulatu walladisman qad ju'il. Ya, dan demikian juga kata ulatu, ya, yang di sini ya, walladisman qad ju'il, atau yang seperti ulatu namun qad ju'il isman, ya artinya dijadikan nama. Ya, atau jamak muannas salim yang kemudian dijadikan nama. Ya, nanti akan ada kata yang mengikuti bentuk seperti jamak muannas salim, yaitu ada alif dan ta tambahannya. Namun isman qad ju'il itu dijadikan nama dari sesuatu. Ya. Ka adri'atin. Ya, contohnya adalah adri'at. Ya, adri'at. Itu adri'at itu bentuknya seperti jamak muannas salim, tapi itu digunakan untuk menamai suatu tempat. Fihi dha aidan qubil. Ya. Maka pada kata-kata tersebut itu juga ya nasab dan jarnya juga diterima tandanya, yaitu yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a. Ya, yaitu
beri harokat kasroh dalam keadaan jar dan nasab secara bersama-sama. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan judul untuk subbab ini, yaitu Al-Mulhaqu bi Jam'il Mu'annatsis Salimi, yaitu kata-kata yang mulhaq atau yang hukum i'rabnya diikutkan kepada jamak muannats salim. Asyara bihadza ilal mulhaqi bi jam'il muannatsis salimi. Ya di sini ya Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bahwa asyara ya Ibnu Malik rahimahullahu taala mengisyaratkan dengan contoh ini ilal mulhaqi bi jam'il muannatsis salimi, yaitu kepada mulhaq atau kata-kata yang i'rabnya diikutkan kepada jamak muannats salim. Wa huwa naw'ani, dan itu ada dua macam. Al-awwalu, yang pertama, lafdhu ulatin, yaitu lafadz ulatun bima'na sahibatin, yaitu maknanya adalah sahibatin, yaitu pemilik. Fahadihi tu'rabu bi'i'rabi hadzal jam'i. Maka ulatu itu di-i'rab dengan i'rabnya jamak muannats salim. Artinya marfu' dengan dhammah, mansub dan majrur dengan kasrah. Wa hiya mulhaqatun bihi. Maka ulatu itu ya mulhaq, diikutkan i'rabnya kepada i'rab jamak muannats salim. Li'annahu la mufrada laha min lafdhiha. Karena ulatu ini itu tidak memiliki mufrad dari sisi lafadznya. Bal min ma'naha, ya akan tetapi memiliki mufrad dari maknanya. Ulatun itu tadi maknanya sahibatun. Ya kalau lafadznya tidak memiliki mufrad, tapi maknanya memiliki mufrad, yaitu sahibatun. Ya, sahibatun wa huwa sahibatun, yaitu pemilik. Sahibatun itu mufrad untuk sahibatun. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alaihin. Ya. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alaihin. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika mereka, yaitu istri-istri yang sudah ditolak itu sedang hamil, ya maka berikanlah kepada mereka nafkahnya. Ya. Maka perhatikan di sini kata ulati. Ya, ulati itu merupakan khobar kunna. Merupakan khobar kunna. Sehingga dia mansub. Nah, di sini tanda nasabnya itu diikutkan kepada jamak muannats salim, yaitu mansub dengan kasroh. Ya, yaitu ulati. Ya, kita lihat catatan kaki. Ini ada dalam surat At-Tolaq ayat ke-6. Ya, wa ulatu khobaru kana mansubun bil kasroti. Dan ulatu itu adalah khobar kana yang mansub dengan kasroh. Kemudian kita kembali ke atas. Kalau dicetakan dari Ibnul Jauzi itu ada di dalam paragrafnya, yaitu fa'ulati khobaru kana mansubun bil kasroti. Maka kata ulati itu adalah khobar kana yang mansub dengan kasroh. Ats-tsani, ya jenis kedua dari mulhaq, ya mulhaq kepada jamak muannats salim, yaitu ma summiya bihi min hadzal jam'i. Yaitu apa saja yang diberi nama dengan jamak ini, yaitu dengan jamak muannats salim. Yang kita tahu ada juga ya dulu yang diberi nama dengan jamak mudzakkar salim. Ya. Contohnya Zaiduna, Khalduna, ya, seorang individu yang diberi nama dengan bentuk jamak. Fasara 'alaman li mudzakkarin aw muannatsin bisababit tasmiyati.
maka jadilah jamak muannas salim tersebut itu menjadi alam, menjadi nama. Ya limudzakkarin, baik untuk mudzakkar ataupun untuk muannats, dengan sebab tasmiyah, dengan sebab pemberian nama. Mithlu, contohnya adri'atin. Ya, adri'atin. Ya, itu contoh yang diberikan dalam syair. Fahiya jam'u adri'atin. Adri'atun itu adalah jamak untuk adri'atin. Ya, dan adri'atun wahiya jam'u dhira'in. Ya, dan adri'atun adalah jamak untuk dhira', yaitu lengan atau depa. Ya. Wahiyal ana alamun ala baladin fi atrafis syami. Dan adri'at itu sekarang itu merupakan nama. Ya, nama untuk suatu negeri yang ada di kawasan Syam. Ya, jadi adri'at itu merupakan nama sekarang, ya, di sebuah negeri di kawasan Syam. Ya. Atau disebut juga kota tersebut itu juga dikenal sebagai Dar'a. Ya, Dar'a, atau kita juga di sini bisa adri'at. Ya. Itu merupakan salah satu kawasan di Syam atau sekarang di bagian selatan dari Syria. Ya. Kemudian fatu'rabu bi'i'rabi jam'il muannatsis salimi ma'at tanwini. Ya, maka adri'atun itu di-i'rab dengan i'rabnya jamak muannas salim dan juga bersama tanwin. Artinya adri'atun itu marfu', mansubnya adri'atin. Ya, majrurnya juga adri'atin. Wa mithlu dzalika, dan yang semisal dengan itu, lafdzu arafatin. Ya, contohnya adalah arafatin. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Ya, فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, maka apabila kalian telah bertolak dari Arafat, maka berzikirlah kepada Allah di Al-Mash'aril Haram. Fa idza afadtum min Arafatin fadhkurullaha 'indal Mash'aril Haram. Maka di sini perhatikan kata Arafatin. Ya, Arafatin. Maka Arafatin itu merupakan suatu lafadz yang bentuknya itu seperti bentuk dari jamak muannas salim. Akan tetapi di sini digunakan untuk menamai satu tempat, yaitu Arafat yang telah diketahui bersama. Maka di sini mengikuti i'rabnya jamak muannas salim, ya, kalau di sini majrur dengan min, maka tanda jarnya itu adalah kasroh. Ya. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya, wa hadza ma'na qawlihi kadza ulatu ila akhirih. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, kadza ulatu, ya, sampai selesai. Ai inna lafdha ulatin yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'an. Bahwa lafadz ulatu itu diberi harokat kasroh baik dalam keadaan jar maupun dalam keadaan nasab, ya, secara bersama-sama. Sama seperti i'rabnya jamak muannats salim. Wa kadza ma ju'ila min jam'il muannatsi alaman. Demikian juga lafadz yang berasal dari jamak muannas salim dan dijadikan sebagai nama. Ya, contohnya tadi, adri'atun, kemudian arafatun. Ala syai'in, ya, alaman ala syai'in, digunakan sebagai nama untuk sesuatu.
ya orang, tempat dan lain sebagainya. Fa innahu yajri 'alaihil i'rabus sabiqu. Maka berlaku bagi lafadz tersebut, yaitu lafadz di mana jamak muannats salim digunakan sebagai nama, itu berlaku i'rab yang telah berlalu, yaitu marfu' dengan dhammah, kemudian mansub dan majrur dengan kasroh. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.